Pemirsa, dalam rapat kerja bersama DPR, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mencurigai Waskita Karya dan Wijaya Karya telah memanipulasi laporan keuangan. Kecurigaan tersebut didasari oleh laporan keuangan kedua perusahaan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi real. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mencurigai Waskita Karya dan Wijaya Karya telah memanipulasi laporan keuangan. Wamen BUMN menyebut laporan keuangan dua BUMN Karya itu tidak sesuai dengan kondisi real. Pasalnya, di laporan kondisi keuangan masih menyebutkan kondisi mereka selalu untung. Padahal, ia menilai cash flow perusahaan tidak pernah positif. Isunya tata kelola keuangan. Tata kelola keuangan memang PR saya dengan Bu Nelly, karena memang di beberapa karya seperti Waskita, seperti Wika ini memang pelaporan keuangan juga tidak sesuai dengan kondisi realnya. Artinya dilaporkan seolah untung bertahun-tahun, padahal cash flow-nya tidak pernah positif sebenarnya. Nah ini memang ada isu di dalam pelaporan keuangan, nah kita sedang investigasi soal tadi Waskita. Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini real? Apa jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak real. Nah ini kita akan ada restatement, contohnya di Perumnas kemarin juga kita ada restatement. Apabila memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan, ya kita bisa lakukan tindakan yang tegas dengan kerangka governance yang ada. Karena kita juga memberi efek jerah, jangan sampai manajemen ini kemudian melaporkan laporan keuangan yang overstated, mereka selesai, equity discharge, tapi kemudian perusahaannya ternyata bangkrut setelahnya. Nah ini kan lucu. Lebih lanjut, Kartika mengatakan saat ini Kementerian BUMN tengah melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan terkait dugaan manipulasi laporan keuangan tersebut. Ia berjanji akan menuntut manajemen yang membuat laporan tersebut jika hasil investigasi menunjukkan terdapat pemalsuan laporan keuangan perusahaan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, tak lama berselang setelah dugaan tindak pidana korupsi ex-Dirut Waskita Karya dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast, kini BUMN Karya kembali disorot. Ya, kali ini sorotan diberikan kepada Waskita Karya dan Wijaya Karya atau Wika. Kondisi keuangan Waskita Karya dan Wijaya Karya terus diusut oleh Kementerian BUMN, di mana tindak lanjut ini dikarenakan Kementerian BUMN mencurigai adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan dua BUMN Karya tersebut. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengatakan bahwa di beberapa BUMN Karya seperti Waskita dan Wika, pelaporan keuangan dinilai tidak sesuai dengan kondisi real, di mana dilaporkan seolah-olah perusahaan untung bertahun-tahun, padahal cash flow-nya tidak pernah positif. Dan terkait hal tersebut, pemerintah sebagai pemegang saham Waskita Karya dan Wijaya Karya berjanji akan melakukan tindakan tegas apabila ditemukan bukti adanya manipulasi laporan keuangan. Sementara itu di saat yang sama, Wamen BUMN juga mengungkapkan bahwa memang perusahaan BUMN Karya saat ini mengalami kesulitan arus kas. Selain margin laba yang tipis hanya sekitar 2-3%, beberapa proyek disebut rugi seperti pekerjaan terintegrasi, yakni Engineering, Procurement, and Construction atau EPC. Kondisi ini salah satunya disebabkan persaingan yang semakin ketat di pasar. Sehingga BUMN Karya selama ini cenderung memutar cash flow saja karena keuntungannya kecil. Untuk itu Kementerian BUMN juga menginisiasi perbaikan dari sisi ekosistem proyek untuk memastikan BUMN Karya mendulang profitabilitas berkelanjutan. Ya, terkait tudingan manipulasi atau memoles laporan keuangan, manajemen Wijaya Karya akhirnya buka suara. Seperti apa pernyataan dari manajemen mengenai hal ini? Berikut informasi selengkapnya. Manajemen PT Wijaya Karya Persero Tbk buka suara soal tuduhan manipulasi laporan keuangan yang diarahkan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmojo. Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Mahendra Vijaya menuturkan, dalam hal penyusunan laporan keuangan, perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu dalam menyusun laporan, Wika juga berupaya penuh untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sementara itu terkait Kementerian BUMN yang tengah melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan terkait dugaan manipulasi laporan keuangan, Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Mahendra Vijaya menegaskan bahwa perseroan menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham seri A Wika.
Sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI, Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo mencurigai laporan keuangan Wika dan Waskita Karya telah dimanipulasi. Dugaan atau kecurigaan muncul karena laporan keuangan 2 BUMN Karya itu dinilai tidak sesuai dengan kondisi real keuangan perusahaan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, tak hanya manajemen Wijaya Karya, manajemen Waskita Karya pun angkat bicara usai Kementerian BUMN mengendus dugaan manipulasi laporan keuangan perseroan. SPV Corporate Secretary Waskita Karya, Ermi Puspa Yunita menyatakan bahwa penerbitan laporan keuangan sebagai perusahaan publik atau emiten, perseroan selalu mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan telah mengikuti peraturan Badan Pengawas Pasar Modal serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Manajemen Waskita pun memastikan sebelum melakukan penerbitan laporan keuangan, perseroan juga sudah melakukan beberapa tahapan dan juga proses audit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK sebagai auditor independen untuk pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan OJK. Ya, berbicara soal laporan keuangan BUMN Karya, pemirsa, tak lengkap jika kita tidak mengulas sedikit bagaimana kinerja kedua perseroan tersebut. Pada kuartal 1 2023, Waskita Karya mencetak laba bruto sebesar 400,4 miliar rupiah. Angka ini lebih tinggi dari periode yang sama di tahun lalu sebesar 329,6 miliar rupiah. Namun Waskita mencetak rugi bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 374,9 miliar rupiah pada kuartal 1 2023. Angka itu turun dari kuartal 1 2022 di mana rugi bersih sebesar 830,6 miliar rupiah. Adapun total liabilitas perusahaan mencapai 84,37 triliun rupiah pada kuartal 1 2023. Angka liabilitas yang cukup tinggi dari Waskita Karya. Adapun dari sisi kas dan setara kas perseroan turun dari 8,9 triliun rupiah pada kuartal 1 2022 menjadi 7,5 triliun pada kuartal 1 di tahun ini. Dan arus kas operasi Waskita Karya ternyata tercatat negatif 467,6 miliar rupiah pada kuartal 1 2023. Angka ini pun naik dari kuartal 1 tahun lalu yang negatif 144,7 miliar rupiah. Sementara itu untuk Wijaya Karya atau Wika, ini ternyata di kuartal 1 2023 mencetak rugi bersih yang cukup besar 526,5 miliar rupiah. Berbalik dibandingkan laba 9,47 miliar rupiah pada kuartal pertama di tahun 2022. Perusahaan mencetak rugi yang dibebankan pada entitas asosiasi sebesar 13,9 miliar rupiah dan rugi yang dibebankan kepada entitas Ventura bersama sebesar 55,5 miliar rupiah. Dan dalam periode yang sama, Wika pun mempunyai liabilitas yang cukup besar senilai 55,76 triliun rupiah dan ekuitas 16,96 triliun rupiah. Ya, pemirsa, dugaan manipulasi laporan keuangan 2 BUMN Karya ini pun telah mendapatkan respon dari Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK memastikan masih mengkaji dugaan ini. Dan untuk lebih jelas, berikut informasi selengkapnya. Seiring dengan dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan Waskita Karya dan Wijaya Karya, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan tengah mengkaji dugaan tersebut. Dan apabila terbukti ada pelanggaran yang dilakukan, OJK pun memastikan akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Tentunya kami sekarang sedang melakukan pengkajian terhadap Bu SKT dan WSBP ya, WSBP mestinya ya, dan Wika ya, dan kita masih belum bisa menyatakan itu ada fraud atau tidak ya, masih dalam penelaahan ya. Tentunya kalau memang sekiranya ada pelanggaran pasti kita akan berikan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya kondisi keuangan 2 BUMN yakni Waskita Karya dan Wijaya Karya disorot oleh Kementerian BUMN. Hal tersebut didasari oleh kecurigaan Kementerian BUMN terkait adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan 2 BUMN Karya tersebut. Sehubungan dengan itu, Kementerian BUMN bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan saat ini tengah melakukan investigasi. Dan pemerintah sebagai pemegang saham seri A di kedua BUMN Karya tersebut berjanji akan melakukan tindakan tegas apabila ditemukan bukti adanya manipulasi laporan keuangan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengatakan bahwa Kementerian BUMN berupaya untuk memperbaiki kondisi Waskita Karya yang saat ini mengalami kesulitan keuangan dan sedang melakukan renegosiasi dengan para kreditur dan pemegang obligasi. Kementerian pun akan melakukan restrukturisasi terhadap Waskita Karya dan menggabungkannya dengan Hutama Karya. Penggabungan tersebut dengan melakukan inbrank saham pemerintah sekitar 70% di Waskita ke Hutama Karya. Opsi tersebut baru bisa dilakukan setelah Waskita direstrukturisasi. Dan menurutnya jika Waskita menjadi anak perusahaan Hutama Karya akan mendapatkan banyak proyek sehingga tak mengalami kerugian. Lebih lanjut, Kementerian BUMN menilai opsi yang disiapkan pemerintah tak serta-merta membuat Waskita mundur dari bursa saham atau mengalami delisting. Ya, manipulasi laporan keuangan di perusahaan plat merah bukan hal baru, pemirsa. Sebelumnya hal ini juga terjadi di Garuda Indonesia, di mana pada 2018 Garuda berhasil membukukan laba bersih $809.000 Amerika. Jumlah ini berbanding terbalik dari 2017 yang merugi $216 juta. Namun, dua komisaris Garuda Indonesia menolak untuk menandatangani laporan keuangan tahun 2018 lalu. Keduanya menolak pencatatan transaksi kerjasama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dengan PT Mahata Aeroteknologi dalam pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Selain Garuda, salah satu kasus yang sempat menyedot perhatian publik dan masih bergulir adalah kasus mega korupsi Jiwasraya, di mana permasalahan Jiwasraya ternyata dimulai dari manipulasi laporan keuangan. Proses rekayasa laporan keuangan itu pun telah dilakukan lebih dari 1 dekade lalu, di mana pada 2006 laporan keuangan menunjukkan nilai ekuitas Jiwasraya negatif 3,2 triliun rupiah karena aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban. Ya, berbagai kasus tadi menunjukkan perlu adanya upaya lebih bagi perlindungan investor dengan memastikan dijalankannya keterbukaan informasi perusahaan bersamaan dengan laporan data keuangan dan manajemen. Sementara itu mengingat manipulasi laporan keuangan memungkinkan dilakukan oleh perusahaan emiten yang bersekongkol dengan auditor, investor pun membutuhkan wawasan dan kejelian ekstra untuk mendeteksinya, seperti memahami cara membaca laporan keuangan dan fasih dalam bahasa-bahasa akuntansi. Kemudian investor juga perlu mengenal perbedaan konsekuensi pencatatan keuangan pada industri yang berbeda. Investor juga harus mampu menganalisis dari berbagai sisi untuk mengukur rasionalitas dari suatu data. Dan investor harus tekun dalam menyisir laporan keuangan, mulai dari halaman terdepan hingga ikhtisar dan catatan kaki, terutama perlu disoroti jika ada perubahan metode pencatatan akuntansi. Ya, kita harapkan dugaan ini bisa terjawab dalam waktu dekat. Apakah kemudian benar adanya dilakukan manipulasi atau justru ini sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku? Kita pastikan akan kita ikuti bersama bagaimana kemudian prosesnya dan semoga BUMN Karya bisa semakin sehat ke depannya. Dan pemirsa IDX, First Session Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.